Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Kali ini bersama saya Raihan Mahdi dari Teknik Informatika. Dan dalam video kali ini kita masih berada di sistem basis data Oracle Academy. Kita akan membahas mengenai bab keempat, yaitu fungsi baris tunggal bagian pertama. Jadi di dalam materi ini kita akan belajar manipulasi huruf dan karakter, fungsi angka, serta fungsi tanggal. Pokoknya ada banyak sekali fungsi-fungsinya ya. Untuk itu buat teman-teman silakan simak videonya dan kita akan mulai pada pembahasan yang pertama. Oke, kita masuk ke bab keempat ya. Dimana pada section pertama ini kita akan membahas manipulasi huruf dan karakter. Tabel dual. Tabel dual memiliki satu baris yang disebut X dan satu kolom yang disebut dummy. Jadi dummy ini disebut kolom ya, sedangkan X ini adalah baris. Tabel dual digunakan untuk membuat pernyataan select dan menjalankan fungsi tidak langsung terkait dengan tabel database tertentu. Query menggunakan tabel dual mengembalikan baris sebagai hasil. Dual dapat digunakan untuk melakukan kalkulasi dan juga mengevaluasi ekspresi yang bukan berasal dari tabel. Misalkan dalam codingan ini kita buat select 319 dibagi 29 dalam kurung ditambah 12 from dual. Nah, jadi hasilnya 23. Nah, fungsinya ini adalah kolomnya, sedangkan hasilnya disimpan di dalam baris. Nah, jadi seperti itu tabel dual ini. Kita coba lagi buat codingannya select 280 dibagi 40, terus kita tambah nilai 50 from dual. Maka hasilnya 57. Jadi kita asumsikan bahwa fungsi pengerjaan aritmatika ini adalah kolomnya dan hasil outputnya kita simpan dalam baris. Kurang lebih seperti itu caranya. Fungsi karakter satu baris dibagi menjadi dua kategori, yaitu fungsi yang mengonversi huruf string karakter dan juga fungsi yang dapat menggabungkan, mengekstrak, menampilkan, menemukan, mengisi, dan memotong string karakter. Fungsi satu baris dapat digunakan dalam klausa select, work, dan order by. Fungsi manipulasi huruf penting karena Anda mungkin tidak selalu tahu dalam huruf apa, huruf kapital, kecil, maupun campuran. Nanti data-datanya itu akan disimpan ke dalam database. Kita juga memanipulasi huruf, memungkinkan Anda untuk mengonversi data database ke huruf yang Anda pilih. Ketidaksamaan antara penyimpanan database dan permintaan huruf ya akan dihindari. Jadi fungsi karakter ada dua bagian, yaitu manipulasi huruf fungsi yang terdiri dari lower, upper, dan init cap. Sedangkan manipulasi karakter kita pakai fungsi concat, substr, length, instr, lpad, rpad, atau trim, replace. Fungsi manipulasi huruf dapat digunakan di sebagian besar pernyataan SQL. Oke, yang pertama kita coba jalankan fungsi lower. Ini fungsi untuk memanipulasi huruf. Misalkan select last name from employees where lower last name sama dengan Abel. Kita coba buat query-nya. Nah, yang tadi kan huruf kecil. Berarti yang pertama ini kita ubah jadi kapital menggunakan fungsi lower.
Nah, jadi mengonversi karakter alfa ini, huruf pertama menjadi huruf kapital. Lalu setelah itu kita buat upper, select last name from employees, word upper sama dengan Abel. Abelnya huruf besar semua. Ini error pula. Select last name from employees. Nah, baru kita salin dia. Word upper, last name sama dengan Abel. Nah, jadi semua huruf kapital ini kita ubah jadi sesuai huruf pada umumnya. Cuman huruf depannya aja yang kapital, selebihnya huruf kecil. Jadi kegunaan lower dan upper seperti itu. Lower sama upper ini hanya digunakan untuk mengubah nama kalimat tuh yang huruf depannya kecil menjadi huruf besar. Kalau upper tuh menyesuaikan, A-nya hanya yang besar, yang depannya huruf A yang besar, yang lain bel ini huruf kecil. Kemudian init cap. Init cap itu mengonversikan nilai karakter alfabet menjadi huruf kapital untuk huruf pertama setiap kata. Kita salin. Nah, jadi seperti ini. Abel juga. Nah, itu tadi ya penggunaan fungsi init cap. Sekarang kita memanipulasi karakter. Fungsi ini digunakan untuk mengekstrak, mengubah, memformat, atau mengubah string karakter dengan cara tertentu. Misalkan kita pakai fungsi concat, menggabungkan dua nilai menjadi satu. Concat ini ada hello dan word. Kita coba buat select concat, maka yang ditampilkan hasilnya adalah hello world. Jadi ini digabung dia, concat, gabungkan. Kalau misalkan kita menggabungkan kolom first name dan juga last name from employees, maka hasil outputnya adalah, nah jadi ada banyak, Alan Abel, Curtis Davis, Lex Dehan, Bruce Ernst, dan lain-lain, sebanyak inilah. Pokoknya ini menggabungkan nama depan dan nama belakang. Lalu berikutnya kita menggunakan substr atau stop string, mengekstrak string dengan panjang yang ditentukan. Argumennya adalah karakter string, posisi awal, dan panjang. Karakter string misalkan hello world, terus posisi awalnya 1 dan panjangnya 5. Kita coba salin. Nah, yang tampil di sini hello. Jadi posisi yang pertama itu hello, kemudian nilainya 5. Jadi keluarnya hello. Hello ini ada 5 karakter. Nah, kalau misalkan hello world lalu kita isi dengan 6, panjangnya 6. Nah, kita coba aja buat codingannya. Yang tampil world. Kemudian select substr nama belakang. Kita coba memasukkan codingan yang ini. Nah, yang tampil adalah substr last name. Jadi di posisi pertama dia
lalu panjangnya cuma ada 3. Panjang karakternya ada 3, jadi yang tampil hanya 3 karakter. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut ke fungsi length. Length ini memperlihatkan panjang string sebagai nilai angka. Misalkan kita coba buat codingan seperti ini, select length hello world from dual. Nah, yang tampil ada 10 panjang nilai hello world-nya ini. Hello world ya, total ada 10. Kemudian kita buat select length last name from employees. Nah, jadi masing-masing tampilkan berapa panjang dari karakter masing-masing nama belakang. Ada yang 4, ada yang 6, ada yang 7. Kalau misalkan select last name from employees. Nah, kita lihat Abel ini dia panjangnya 4 karakter. Kemudian Davis ada 6. Nah, jadi ini sesuai dia. Dan seterusnya sampai bawah ini. Jadi kegunaan length ini adalah memperlihatkan berapa panjang sebuah karakter. Panjang dari sebuah kalimat. Ya. Lalu berikutnya in str, mencari posisi numerik dari karakter yang ditentukan. In str mencari kemunculan pertama pada substring dalam string karakter dan mengembalikan posisi sebagai angka. Jika substring tidak temukan, angka 0 dikembalikan. Nah, kita coba salin. Kita buat di bawahnya aja lah. Nah, select in str hello world, terus ada way from dual. Ini nilainya ada 6. Kemudian select last name in str last name A from employees. Kemudian tampil gabungan huruf A. Ya, ada totalnya. Kalau dia A dan 0, Davis 2, Dihan 5. Mencari posisi numerik. Kemudian LPID. LPID itu mengisi sisi kiri string karakter, menghasilkan nilai rata kanan. Misalkan kita buat oh ya, LPID membutuhkan 3 argumen. Ada string karakter, jumlah total karakter, dan string karakternya. Karakter apa yang mau kita isi. Misalkan kalau kita strip isinya, terus total panjangnya ada 15. Kalau hello world kan dia ada 10. Jadi panjangnya ada 15. Maka yang di kiri, sisi kiri ini itu adalah ada 5 digit ya. 5 nilai yang berisi karakter LPAD ya, yang menggunakan strip. Sisanya hello world ada 10. Jadi totalnya ada 15 panjangnya. Kemudian kalau misalkan LPAD last name 10 terus kita kasih karakternya bintang, maka yang akan terjadi, nah ini totalnya ada 10. Terus yang di sisi kirinya ini, yang kosong itu akan berisi bintang. Nah jadi seperti itu dia. Lalu bagaimana kalau LPAD kebalikannya? Yang bagian kanan yang kosong yang diisi. Kita coba buat. Nah, 5 di sisi kanan yang kosong diisi pakai strip. Sedangkan kalau yang ini LPAD, berarti sisi kanan yang diisi kosongnya. Bagian kanan yang kosong itu bakal diisi karakter bintang. Jadi seperti itulah LPAD ya.
Lalu kita membahas fungsi trim. Trim ini menghapus semua karakter yang ditentukan dari awal, akhir, atau dari awal dan akhir string. Misalkan select trim leading A from A, B, C, B, A. Oh ya, trim menghapus semua karakter yang ditentukan. Misalkan di awal, ya, dia menghapus nilai A, berarti yang tampil B, C, B, A. Kalau misalkan select trim trailing A, berarti yang paling akhir, trailing itu paling akhir. Jadi yang tampil A, B, C, B. Kalau misalkan A antara kedua A, berarti oh ya, bot ini kedua nilai. Berarti jika ada dua huruf A, maka huruf A-nya juga ikutan dihapus. Yang ada nilai A-nya akan dihapus kalau kita pakai bots. Jadi yang tampil B, C, B. Nah, seperti itulah penggunaan trim. Kemudian ada fungsi replace, mengganti urutan karakter di string dengan kumpulan karakter lain. Sintaksnya kita pakai replace, string 1, string 2 replace, dan replacement string. Misalkan contoh select replace Jack and Joe, J habis itu BL from dual. Select replace Jack and Joe, J from dual. Oh ya, yang pertama kita coba jalankan. Kita mengganti Jack jadi black ya, Jack and Joe, J-nya jadi BL. Nah, kita lihat Jack and Joe. Awalan huruf J ini akan kita ubah jadi BL. Ya, jadi yang tampil yaitu black and blue. Jadi kalau kita lihat, yang pertama ini itu adalah string kalimat. Sedangkan J ini adalah huruf yang akan kita ubah. Sedangkan BL ini adalah huruf yang akan kita tempatkan untuk menggantikan posisi huruf J. Jadi J-nya ini ubah jadi black. Jack jadi black dan Joe jadi blue. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian kita replace Jack and Joe. Kalau tidak pakai BL, itu apa yang akan terjadi? Nah, dia akan menghapus huruf J. Jadi dia cuman hanya menghilangkan huruf J saja, tidak mau menggantikan dengan huruf yang lain. Tapi kalau misalkan select replace last name A terus kasih bintang, yang ada huruf A kecil itu akan kita ubah jadi karakter bintang. Nah, jadi seperti ini. Kocer. A ini sebenarnya yang ada huruf bintang itu A, kita ubah jadi bintang. Nah, seperti itulah ya. Huruf A kecil yang diubah jadi karakter bintang. Itu fungsi replace. Selanjutnya kita menggunakan alias kolom dengan fungsi. Semua fungsi beroperasi pada nilai-nilai yang ada dalam tanda kurung. Dan setiap nama fungsi menunjukkan tujuannya yang berguna untuk diingat ketika membangun sebuah query. Seringkali alias kolom digunakan untuk memberi nama fungsi. Ketika alias kolom digunakan, alias kolom muncul di output alih-alih sintak fungsi yang sebenarnya. Misalkan nama kolom dalam penelitian select muncul sebagai judul kolom, namun dalam contoh query yang kedua tidak ada kolom dalam tabel. Jadi sintak query digunakan sebagai gantinya. Dalam contoh alias nama pengguna telah mengganti sintaks fungsi di query pertama. Nah, kita contoh pada codingan berikut. Select lower last name, lower substr
first name 11 as username from employees. Kita coba jalankan. Yang akan tampil yaitu adalah username. Last name, first name-nya kita ubah jadi username, nama kolomnya. Lalu kita coba jalankan ini, select lower, last name, lower str from f_staff. Nah, nanti hasilnya tampil seperti ini. The DOS, Miller, ya. Nah, hurufnya diacak-acak. Variabel pengganti. Kadang Anda mungkin perlu menjalankan query yang sama dengan banyak nilai yang berbeda. Bayangkan misalkan jika Anda harus menulis laporan karyawan dan departemen, tapi query hanya mengembalikan data untuk satu departemen pada suatu waktu. Tanpa menggunakan variabel substitusi, permintaan ini berarti Anda harus berulang kali mengedit pernyataan yang sama untuk mengubah klausa word. Nah, coba misalkan kita pakai ini. Kita copy jika ini adalah query aslinya. Misalkan select first name, last name, salary, department ID, from employees, work, department ID sama dengan 10. Nah, yang tampil ada first name, last name, gajinya, department ID-nya 10. Ini dapat ditulis ya sebagai ini. Coba ini department ID sama dengan yang nilai 10-nya kita ganti jadi underscore dep underscore ID. Ini kita mengubah apa nilai value-nya menjadi sebuah query atau sebuah variabel. Oh ya, ini tidak bisa ya, tidak deklarasi. Ketika Anda mengklik run, pop-up seperti ini ditampilkan oleh Oracle Application Express. Jadi variabel substitusi diperlakukan sebagai string karakter di Oracle Application Express, yang berarti bahwa ketika mengirimkan nilai karakter atau tanggal, Anda tidak memerlukan tanda kutip tunggal yang biasanya Anda gunakan untuk menyatakan string. Jadi klausa word akan tampak seperti ini. Select bintang from employees word last name sama dengan namanya. Jadi ini variabel pengganti dari sebuah value. Nah, itulah tadi beberapa fungsi yang sudah kita bahas, dimulai dari fungsi karakter, concat, kemudian dual, ekspresi, format, init cap, input atau instr, kemudian ada lagi length, lower, lpid, output, replace, lpid, fungsi satu baris dan substr. Kemudian istilah-istilah yang penting ada trim, upper, dan variabel pengganti dari sebuah value. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Pada bagian ini kita membahas tentang fungsi angka. Ada 3 fungsi untuk sebuah angka, yaitu round, trunc, dan mod. Fungsi round digunakan dengan nomor dan angka. Fungsi ini terutama digunakan untuk membulatkan angka ke sejumlah tempat desimal. Sintaksnya round, column, expression, decimal places. Misalkan contoh, kita bulatkan angka 45,926. Nah, kalau kita bulatkan hasilnya 46. Kalau kita tambahkan ya 45,926 terus ada 0, ya hasilnya juga tetap 46. Jika jumlah tempat desimal tidak ditentukan atau 0, jumlahnya akan dibulatkan menjadi tidak ada tempat desimal. Berarti dibulatkan ya, pakai round. Jika jumlah tempat desimal adalah angka positif, jumlahnya dibulatkan ke jumlah tempat desimal di sebelah kanan titik desimal.
Misalkan kalau ada 45,926 kan, terus kita tambahkan positif 2 jumlah tempat desimalnya. Berarti kita bulatkan menjadi 45,93. Misalkan 926 ya. Jadi 93, 45,93. Nah, sedangkan jika jumlah tempat desimal angka negatif, jumlahnya dibulatkan ke jumlah tempat desimal di sebelah kiri. Ini 45,926, terus kita kasih jumlahnya min 1. Kalau kita bulatkan jadi 50. Kemudian fungsi terang. Fungsi terang digunakan dengan angka dan tanggal. Fungsi ini terutama digunakan untuk mengakhiri kolom ekspresi atau nilai ke sejumlah tempat desimal. Ketika terang digunakan jika jumlah tempat desimal tidak ditentukan, maka seperti round, angka yang ditentukan menjadi default ke 0. Misalkan terang 45,926, terus kita kasih jumlahnya 2, berarti hasilnya 45,92. Coba kalau kita tulis tadi kan, misalkan round 45,926,0. Oh ya, tidak ada yang nggak bisa ya. Itu hanya fungsi dasarnya aja lah. Seperti halnya round, jika ekspresi terang tidak menentukan jumlah tempat desimal atau menentukan 0, angka tersebut disingkat ke tempat desimal 0. Misalkan terang 45,926, terus 0 kita isi, ya tetap 45. Ingat bahwa terang tidak membulatkan angka. Fungsi ini cukup menghilangkan angka pada titik tertentu. Selanjutnya fungsi mod. Fungsi mod menemukan sisanya setelah satu nilai dibagi dengan nilai lain. Misalkan mod dari 5, sisa hasil baginya itu 5 dibagi 2 adalah 1. Mod dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu nilai ganjil atau genap. Jika Anda membagi nilai dengan 2 dan tidak ada yang tersisa, angkanya harus bilangan genap. Misalkan, jika mod X dibagi 2 adalah 0, maka X harus berupa bilangan genap. Misalkan, kolom mod demo akan menunjukkan apakah jumlah bandara untuk setiap negara berupa angka ganjil atau genap. Kita coba salin codingannya. Kita jalankan di program ini. Nah, yang akan terlihat, yang tampil outputnya antara 0 dan 1. Kalau 1 berarti nilainya ganjil, sedangkan 0 berarti angka genap. Nah, itulah tadi ya kita sudah belajar fungsi untuk angka, yaitu mod, round, dan terang. Kalau mod itu membagi hasil bagi, sedangkan round itu membulatkan angka. Kalau terang itu terang itu juga membulatkan angka, ya sama seperti, cuman bedanya digunakan untuk angka dan tanggal saja. Oke, langsung ke bagian yang ketiga. Kita akan membahas tentang fungsi tanggal. Format tanggalnya yang paling umum misalkan DD, kemudian MON, dan YYYY. Jadi ada 2 digit hari, 3 digit bulan, dan 4 digit tahun. Namun database Oracle menyimpan tanggal secara internal dengan format numerik yang mewakili abad, tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Tanggal Oracle yang valid antara 1 Januari, ya. Dimulai dari 1 Januari 4712 sebelum Masehi dan 31 Desember 9999 Masehi. Format ini mewakili rentang tanggal yang dapat berhasil Anda simpan di database Oracle. Sysdate adalah fungsi tanggal yang mengembalikan tanggal dan waktu server database. Gunakan Sysdate untuk menampilkan tanggal saat ini, lalu gunakan tabel dual. Misalkan kita buat select Sysdate from dual. Nah, yang akan tampil adalah tanggal sekarang atau tanggal hari ini, yaitu 2 Juni 2021.
Nah, tipe data date ya. Tipe data date selalu menyimpan informasi tahun sebagai angka 4 digit secara internal, 2 digit untuk abad dan 2 digit untuk tahun. Sebagai contoh, database Oracle menyimpan tahun seperti 1996 atau 2004, bukan hanya sebagai 96 atau 04. Namun karena perubahan persyaratan bisnis di seluruhnya tahun 4 digit sekarang menjadi tampilan default. Nah, kita coba mengatur tanggal. Misalkan select last name, hire date ditambah 60. Berarti hire date ini tanggal awal masuk kerja kita majukan 60 hari ke depan dari tabel employees. Kita coba salin, kita jalankan. Nah, hasilnya adalah tanggal karyawan masuk kerja ditambahkan 60 hari ke depan. Misalkan select last name, hire date saja from employees. Nah, kita lihat hari pertama King masuk kerja itu tanggal 17 Juni tahun 1987. Berarti 60 hari ke depan itu adalah 16 Agustus tahun 1987. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian select last name, sys date, tanggal hari ini dikurang tanggal awal masuk kerja. Tampilkan jumlah minggu sejak karyawan direkrut. Nah, kita coba salin. Mana? Oh iya, sysdate. Oh, ada yang error. Select last name, sysdate dikurang hire date dibagi 7 from employees. Nah, jadi kurang lebih ada sekitar 1772 minggu dia masuk kerja. Dihitung sejak awal pertama kali karyawan ini masuk kerja. Ya. Hari yang sekarang dikurang dengan tanggal karyawan masuk kerja, lalu kita bagi dengan 7. Nah, kita ibaratkan berapa minggu ya dalam seminggu. Berikutnya select employee ID, end date dikurang start date. Cari jumlah hari karyawan bekerja, kemudian bagi dengan 365 untuk menampilkan dalam tahun. Jadi kita lihat dalam tahun. Kenapa digabung? Select employee underscore ID and underscore date dikurang start date dibagi 365 as tenure in last job from job history. Nah, ini hasilnya yang ditampilkan. Ada yang 5,7, 3,3. Berikutnya fungsi tanggal. Fungsi tanggal ditampilkan dalam tabel yang mengoperasikan tanggal Oracle. Semua fungsi tanggal mengembalikan nilai dengan tipe dan data date, kecuali fungsi months between yang mengembalikan nilai tipe data numerik. Contoh, kita masukkan codingannya ini. Select last name, hire date from employees were months between sys date, hire date. Ini kita copy. Okay. Between sys date, hire date. Lebih dari 240.
Nah, hasilnya seperti ini. 17 Juni 1987, 21 September. Add months menggunakan dua argumen date dan jumlah. Mengembalikan nilai date dengan argumen jumlah ditambahkan ke komponen bulan dari tanggal. Jika angka yang diberikan negatif, fungsi akan mengurangi jumlah bulan dari argumen tanggal. Nah, coba salin ke sini. Select add underscore months sys date 12 as next year. Nah, ini tahun 2022, berarti tanggal sekarang kita tambahkan 12 bulan ke depan, berarti sebagai tahun depan. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian hari ke depannya, misalkan tanggal sekarang, oh salah ya. Select, hari ini bukan hari Sabtu, berarti kita buatnya Wednesday ya. Select Wednesday, sys date, Wednesday as next Wednesday. From dual. Kenapa tidak validnya? Berarti yang tanggal global, misalkan Tuesday lah. Select next day, sys date Tuesday. Kalau di sini di waktu Indonesia Barat ini lebih cepat ya, di GMT 7. Mungkin tanggal yang GMT 0 kayaknya. As next Tuesday lah. From dual. Ini pun juga error. Kenapa bisa error ya? Pokoknya gitulah. Jadi fungsinya ini kemunculan hari kerja setelah hari ini. Last day menggunakan argumen date dan mengembalikan date dari hari terakhir bulan argumen date tersebut. Misalkan select last day sys date as end of the month, akhir bulan. Berarti akhir bulan ini adalah 30 Juni 2021. Berikutnya fungsi tanggal. Contoh fungsi tanggalnya select hire date round hire date month from employees work department ID sama dengan 50. Kita copy. Ya, hasilnya seperti ini. Lalu kita jalankan yang ini juga, yang di bawahnya. Hasilnya adalah seperti ini juga. Hire date round ini membulatkan tanggal bulan 16 November 1999, berarti kita bulatkan jadi 1 Desember tahun 1999. Kalau yang round tahun ya 16 November berarti dah hampir akhir tahun, kita bulatkan jadi 1 Januari 2000. Berarti yang di atas ini dalam bulan, kalau yang di bawah ini dalam tahun. Kemudian fungsi terang mengembalikan date yang disingkat ke unit. Kita coba salin.
di bawah sini. Terus yang di bawahnya juga kita salin. Kita lihat yang di atas, yang terang pertama, nanti dibulatkan ke awal. 16 November jadi 1 November. Kemudian 16 November jadi 1 Januari. Ini dalam bulan, yang ini dalam tahun. Oh ya, jadi fungsi round itu membulatkan ke depan, sedangkan terang itu membulatkan ke belakang. Jadi terlihat perbedaannya kalau kita pakai fungsi tanggal ini. Baik, lanjut. Contoh query menggunakan beberapa fungsi. Misalkan kita pakai fungsi round, as tenure, as add month, dan next day. Kita coba copy, kita lihat hasilnya. Oh, sayang sekali, ini bukan hari Jumat, ya. Where months. Coba ini hapus aja. Error juga hasilnya, ya. Select employee hire date. Round. System hire date as tenure. Add month. Add month hire date as review. Next day. Harusnya kita buat hari ini Wednesday. Kemudian last day, hire date. From employees, lalu ini last date pula, ya. Nah, ini kita coba copy dulu. Next day-nya last day, hire date. From employees. Where? Tetap saja tidak valid. Nah, kurang lebih seperti itu fungsinya, ya. Nah, jadi ini tampilan output dari query yang di atas. Ya, ada employee ID. Ya, ini menampilkan 20 baris, tapi yang di dalam Oracle ini hanya menampilkan 10 baris saja. Jadi, ya menampilkan employee ID, hire date-nya tanggal pertama dia masuk, tenure, review 17 Desember. Kemudian hari berikutnya 19 Juni, ya Friday, hari Jumat. Last day, hari terakhir di bulan ini hari, ya 30 Juni. Nah, jadi kita sudah belajar fungsi-fungsi untuk tanggal, baik itu add month, last day, months between, next day, sys date, round, dan terang. Baik, sekian video untuk materi kali ini. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas tentang bab 5, yaitu tentang fungsi baris tunggal bagian kedua. Mana nanti kita akan membahas fungsi konversi, fungsi nol, dan ekspresi bersyarat. Itu nanti akan kita bahas pada next video, ya. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian materi ini. Saya Raihan Mahdi pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah serta berikan like dan komentar yang positif. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.